Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Kami masih membahas terkait dengan obat ivermectin bersama dengan Dr. Agus Dwi Susanto dan juga Dr. Budi Antariksa. Saya ke Dr. Agus lagi, kembali terkait dengan ivermectin ini. Dok, kalau dampaknya ivermectin ini digunakan untuk pasien begitu ya, tapi tanpa resep dan dosis yang tepat. Ini akan seperti apa, Dr. Agus? Ya, Badan POM sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan obat-obat ini secara tanpa resep dokter intinya ya. Dan FDA sendiri juga sudah memberikan warning pada seluruh dunia bahwasanya penggunaan obat-obat ivermectin untuk COVID ini tidak direkomendasikan dan harus diawasi penggunaannya. Nah, kalau digunakan tanpa pengawasan yang tepat, dosis yang tepat, yang dikhawatirkan adalah dampak efek sampingnya ya. Beberapa dampak efek samping itu bisa muncul dari yang ringan seperti mual, muntah, diare, kemudian nyeri perut, kemudian kelainan kulit ya seperti gatal-gatal, kemerahan di kulit. Tapi yang ditakutkan adalah gejala-gejala yang berat ya. Kalau itu diberikan dosis yang tidak tepat dan berlebihan, yaitu gejala-gejala neurologis seperti kejang, koma, bahkan resiko untuk terjadinya kematian itu bisa terjadi kalau tanpa resep dokter yang tepat sesuai dosis dan berlebihan. Risiko kematian bahkan, Dr. Agus? Dari laporan FDA bisa saja itu terjadi kalau diberikan berlebihan. Oke. Itu saja bila diberikan berlebihan, apalagi kalau misalkan ini masyarakat begitu ya, tanpa resep dan tanpa tahu dosis yang jelas, coba-coba untuk beli sendiri begitu kan? Ya, itu yang dikhawatirkan karena kan masyarakat tidak tahu dosis berapa yang tepat dan dari profesi pun belum memberikan guide atau pedoman dosis yang pas dan tidak berlebihan itu seperti apa. Oke, Dokter Budi, berarti kalau melihat dari WHO sendiri, ini sejauh ini rekomendasi dari WHO sendiri kan memberikan izin bahwa obat ivermectin ini bukan buat dikonsumsi terlebih dahulu ya, Dok ya, untuk diuji klinis begitu ya? Ya, sebaiknya seperti itu, tidak lakukan uji klinis terlebih dahulu. Lalu kalau memang ya mereka yang membutuhkan harusnya tanya dulu sama pada dokter yang tahu tentang obat yang ivermectin tersebut. Demikian. Oke, tadi kita sedikit Dok kembali ke terkait dengan yang di India begitu. Kalau di India sendiri berarti sudah selesai uji klinis, mereka berani untuk menggunakan obat ini. Ada nggak Dok informasi terkait dengan bagaimana kemudian penggunaan obat ini di India dan berapa efektivitasnya dan lain-lain, Dokter Budi? Sangat beragam. Di India sendiri sangat beragam. Ada beberapa daerah yang memang terjadi perbaikan, ada juga yang tidak terjadi perbaikan. Dan itu juga tergantung dari perintah dari kewenangan dari petinggi-petinggi dari India. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Oke. Tapi yang menarik bagi saya adalah di India itu ya variannya adalah varian Delta. Jadi kenapa kita tidak kita belajar dari India yang variannya Delta, dan varian Delta di Jakarta pun yang sudah menjadi dominan dari varian-varian yang ada. Demikian. Oke, Dok. Berarti kalau kan kita tahu ya, misalkan pasien positif COVID-19 ini kan kadang ada yang bergejala dan gejalanya ini pula macam-macam. Jadi banyak juga yang diberikan obat ini untuk menyembuhkan gejalanya. Nah, nanti kalau penelitian ini dilakukan, apakah ini untuk melihat bagaimana efektivitas ivermectin untuk virus SARS-CoV-2-nya, untuk COVID-19-nya, atau untuk mengurangi gejala-gejalanya? Kalau penelitian yang udah kita melihat dari PCR positif, terus nanti masuk mana dia, kriterianya apakah yang ringan atau yang sedang, lalu akan diberikan obat standar. Ya, obat standar paling ringan dan yang sedang, tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Satu kelompok ditambahkan ivermectin, satu kelompok tidak ditambahkan ivermectin. Nanti akan dilihat hasilnya. Demikian. Berapa lama Dok biasanya kalau untuk uji klinis seperti itu? Dari beberapa jurnal
itu menyatakan bahwa ivermectin sanggup untuk diberikan antara 5 sampai 7 hari. Setiap hari dimakan atau diminum, karena ini obat makan, obat minum. Nah itu setiap hari dia akan minum, nanti akan ada pemeriksaan PCR-nya kembali, biasanya pada hari ke-8, 9, atau 10. Demikian. Kalau untuk penelitiannya sendiri berarti tidak lama dong dok, kalau untuk 10 harian saja? Ya, tapi kan orang yang mau diteliti tidak langsung 500 orang datang semua kan enggak. Jadi kan ada orang yang nanti datang, terus nanti dia bersedia untuk ikut dalam penelitian, kita masukkan. Dan tentunya setiap hari mungkin akan ada nambah. Dan itu akhirnya mungkin 3 bulan sampai 5 bulan baru selesai sampai dengan penganalisa hasilnya. Oke, tapi yang perlu digarisbawahi blueprint untuk atau rencana untuk penelitiannya sendiri ini sudah turun dan bisa dijalankan begitu dok ya? Ya. Oke, Dokter Agus, pesan untuk masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi beredar informasi terkait ivermectin ini? Apa yang kemudian Anda kasih pesan kritis begitu untuk masyarakat terkait atau imbauan terkait dengan obat ivermectin ini, Dokter Agus? Silakan. Kepada masyarakat dihimbau untuk tidak menggunakan ivermectin tanpa rekomendasi dari dokter. Karena ada efek samping yang bisa muncul apabila digunakan tidak sesuai dosis dan berlebihan. Jadi hati-hati kepada masyarakat. Yang kedua, kami sebagai profesi tentunya mendukung upaya uji klinis yang kredibel untuk ivermectin ini dapat digunakan atau tidak di dalam terapi COVID-19. Tentunya kami menunggu hasil uji klinis yang kredibel. Baik, Dokter Budi, berarti wajib ini ya masyarakat jangan dulu coba-coba untuk beli secara mandiri begitu ya dimanapun itu, Dokter Budi, terkait dengan ivermectin. Ya, saya tidak tekankan lagi mungkin. Ya, saya tidak anjurkan masyarakat untuk membeli langsung dari mungkin dari online shop gitu ya untuk ivermectinnya. Sebaiknya dia berkonsultasi pada dokter. Nanti tentunya dokter akan memberikan atau tidak itu juga dilakukan informed consent, artinya penerangan apakah nanti bersedia untuk memakai obat ini, dan ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Kalau pasiennya menyetujui ya silakan tanda tangan di lembar informed consent tersebut. Oke, itu untuk nanti misalkan ini sudah uji klinisnya selesai. Tapi kalau untuk sekarang dok? Ya itu untuk yang sekarang. Kalau untuk yang nanti mungkin kan sudah ada hasil keputusan dari pemerintah. Gitu. Oke, tapi kalau untuk sekarang terkait dengan yang izin dari BPOM ini sendiri dok? Ya tetap dari dokternya untuk memberikan edukasi gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu jelas sepertinya ya sebenarnya bahwa obat ivermectin ini juga baru akan diuji kliniskan di Indonesia, meskipun tadi juga disebutkan oleh Dokter Agus beberapa penelitian atau jurnal ilmiah ini di beberapa negara juga sudah keluar, ada yang bilang ini positif, kemudian ada yang negatif. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa nanti memberikan juga kejelasan buat masyarakat untuk tidak kemudian asal begitu ya dalam konsumsi obat, apalagi ivermectin ini kita ketahui ini juga beredar di luar sana. Terima kasih Dokter Budi dan Dokter Agus, waktunya di Sapa Indonesia Air Pekan pagi ini, sehat-sehat selalu.